menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, Allah yang mengasihi kami dan menebus hidup kami. Padamu kami percaya Tuhan, bahwa di dalam setiap pergumulan maupun tantangan yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Kau Allah yang setia dan adil, yang pasti kasih kami kekuatan untuk melewati semuanya, dan bahkan menyediakan jalan keluar bagi kami semua. Berkati kebenaran firman-Mu, biar kami boleh memahami dan menghidupinya. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus. Permuliakanlah nama-Mu dan berkatilah umat-Mu. Hanya dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Saya akan khotbah tentang mengendalikan pikiran kita. Control your mind. Kendalikan pikiran Anda. Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. God knows your thought. Amen. Tuhan itu mengenal pikiran-pikiran kita. Bahkan di dalam kitab Injil, beberapa kali dikatakan bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Contohnya dalam Matius 9 ayat yang keempat dibilang gini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus. Yesus mengetahui pikiran mereka, tapi dia bilang, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Kita kalau bilang gini, pikir dong lo. Kita pasti bilang begini, ya enggak? Pikir dong lo, gitu. Tapi enggak, Yesus bilang gini, memikirkan di dalam hati. Apa maksudnya? Kalau kita mau belajar mengkontrol pikiran kita, kalau kita mau belajar mengendalikan pikiran kita, yang harus kita jaga adalah perenungan di batin kita. Katakan amin. What you think in your heart. Kita tuh mikir nggak cuma dari pengetahuan. Anda baca buku, Anda kuliah, semua teori yang Anda tahu, semua itu Anda simpan di otak, itu fungsinya. Daya ingat tuh semua di sini. Tapi perenungan itu di batin. Di dalam manusia batinia kita, yang dimana ada jiwa, di situ kita pikir, kita rasa, kita sedih, kita bahagia, semuanya di situ. Nah, God wants us to control our mind from evil thoughts. Tuhan mau kita belajar mengontrol pikiran kita supaya kita nggak mikir perkara-perkara yang jahat. Kenapa kamu mikirin yang jahat di dalam hatimu? Kata Yesus gitu. Kalau Anda mau belajar untuk mengendalikan pikiran Anda, nomor 1, guard your heart. Yang harus Anda jaga adalah perenungan di batin Anda. Jaga hatimu. Kalau lagi bengong mikirin apa? Dailah, tetangga semalah, makin semok aja. Jangan. Kalau lagi bengong, ngerenung, yang dipikirin apa? Jomblo gak kelar-kelar. Kapan kawin? Lagi bengong mikirin apa? Gua kemarin main poker kalah. Jangan, jaga perenungan hatimu. Karena apa yang kita renungkan akan lahir dalam tindakan. Katakan amin.
Matius 15, kita lihat apa yang Yesus katakan. Ayat 19, kita baca yuk. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda renungkan. Orang tuh kalau berbuat jahat, itu bukan spontanitas gitu ya. Bisa aja sih ada orang yang spontanitasnya jelek banget gitu. Tapi orang bisa melakukan yang jahat itu udah dipikirin dulu. Udah direnungin dulu. Orang selingkuh tuh gak satu hari. Ketemu cowok ganteng kayak Korea, opa-opa di jalan, langsung selingkuh yuk gitu. Enggak. Ketemu teman kantor, kok manis. Langsung, gimana? Kamu kesepian sama om mau? Enggak gitu. Orang tuh selingkuh, mencuri, berbuat jahat. They have plan in their thoughts. Di dalam perenungan batin udah direncanain. Kalau laki gue tahu gimana? Udah dipikirin. Tekniknya, waktunya, tempatnya, caranya. Mau ngejahatin orang tuh udah terplanning. Di mana? Kata Yesus, dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Kita kesel sama orang. Kalau mau jujur-jujuran, ini pendeta yang ngomong, pengen juga lagi kita kutukin, bener gak? Misalnya ada orang udah tua jahat lagi. Dalam hati kecil yang terkecil. Yang cuma Tuhan yang tahu dan kita. Kita bilang gini, cepat mati apa lu? Udah jangan bohong, gue tahu. Apalagi kalau ada mertua jahat kan. Masa sih Bu Heni kita sejahat itu? Iya. Kalau ngikutin dagingnya kita, orang tuh kalau jahat sama kita, kita sumpahin lagi. Makanya jadi orang jangan jahat supaya jangan disumpahin orang. Amin. Well, pegawai-pegawai yang punya bos pelit, apa gak disumpahin tuh? Coba Anda kasih noban 20.000 ke tukang parkir, dibilanginnya apa? Panjang umur om, awet muda tante. Kita langsung teriak, amen. Well, sama waktu orang jahatin kita, bahasa rohani kita gini, aku mengampuni kamu, aku memberkati kamu. Tapi di hati kecil kita yang terkecil, yang gak ada yang tahu, cuma Tuhan dan kita. Kita bilang gini, lu tunggu aja lu pembalasan datang dari Tuhan. Gue sumpahin itu petir nyamber lu waktu lu lagi main layangan. Hati-hati dengan perenunganmu. Sumpah, hujat lahir dari situ. Makanya penting banget kita tuh selalu aware. Gua gak boleh gini. Gua gak boleh mikir gini. Bagaimana menjaganya? Yosua 1 ayat 8. Kita baca yuk. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil
dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Anda ingin berhasil dalam apa saja Anda kerjakan? Anda pengen Anda kemana saja beruntung? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya Anda bertindak hati-hati. Perhatikan, apa yang Anda renungkan akan lahir dalam tindakan. Kalau Anda tuh kosong, nganggur terus, yang Anda renungkan itu bukan firman, maka yang Anda renungkan adalah kenajisan, kejahatan. Coba lihat orang yang kengangguran. Orang yang bisa merencanakan yang jahat terhadap orang udah pasti pengangguran. Kadang-kadang sampai kalau saya lagi ngobrol sama anak saya, oh mami so tired. Why? This person, how come they plan such an evil thing towards me? Ada orang yang lagi coba mau penjarain saya, mau fitnah saya, bikin isu tentang tangan pengharapan. Anak saya bilang apa? They have nothing to do ya. Nganggur banget ya. Ngapain lu jahatin orang? Kenapa enggak mikirin apa yang kamu bisa lakukan buat Tuhan daripada ngancurin karya orang? Saya diancam di depan mata saya. Lu lihat lu ntar lo. Tangan pengharapan hancur. Dia bilang gitu ke saya. Saya cuma geleng-geleng. Saya geleng-geleng tuh gini. Saya kasihan sama orang-orang ini. Kalian tahu gak kalau kalian nabur kejahatan, kalian akan menuai yang jahat. Buat orang-orang yang mau merencanakan kejahatan sama saya mau berdoa buat mereka. Amen. Supaya Tuhan kasih mereka roh pertobatan. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Saya tidak mau mereka binasa, tapi mereka selamat. Kalau yang kamu renungkan itu firman Tuhan, respon hatimu adalah kebenaran. Gak peduli sejahat apapun orang sama kamu. Amen. Kalau ngikutin daging, saya juga manusia. Bisa nangis juga, bisa marah juga, sedih dan kecewa. Tapi saya tahu saya harus datang kepada siapa. Hati-hati dengan perenungan hatimu. Orang yang biasanya sombong, waktu masalah datang, yang direnungkan itu apa? Dia gak tahu gue siapa. Gue beli itu orang. Dia gak tahu siapa yang di belakang gue. Dia gak tahu gue kenal sama kepala polisi ini dan itu. Tenang, jemaat Ici ada yang lawyer-lawyer. Gue ajak semua bantu gue, sikat tuh orang. Gitu kan? Itu daging. Perenungan hati kita harus selaras dengan kebenaran firman. Jaga hatimu. Kita gak mungkin munafik. Iblis bisa menanamkan pikiran jahat. Iblis bisa menanamkan kedagingan. Tiba-tiba pikiran jorok lah datang. Tahu-tahu pikiran najis bisa mampir. Anda lihat Pak Jojo ganteng. Anda berharap kapan gue bisa gantiin Bu Heni? Ada yang gitu. Jangan salah loh, gue umur panjang. Makanya gak usah keren-keren, apa sih Bapak? Repot ya punya suami ganteng ya. Baru tadi siang ada yang ngomong gini, kalau ngelihat Bu Heni khotbah galak gitu, kita kasihan lakinya kata gitu. Itu lakinya kayak gimana ya? Saya ngakak. Cuma tim Ici yang tahu ya. Saya bilang gini, gua di mimbar itu Jojo asli di kehidupan.
Nah, silakan. Kalau di rumah ada tulisan awas anjing galak, kalau saya awas suami galak. Ya sayang ya. Takut gue diomelin habis ini. Dengar baik. Jaga hati. Kita gak boleh naif. Amsal 4 ayat 23 itu ada benernya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Karena dari perenungan hati lahir tindakan. Kalau hatimu najis, kelakuanmu najis. Kalau hatimu jahat, kelakuanmu jahat. Amsal 4, orang cuma baca ayat 23. Padahal kunci jaga hati ada di ayat selanjutnya. Kita baca. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kunci jaga hati. Yang pertama, jangan hidup dengan mulut serong. Mulut serong tuh kalau Anda cari di ChatGPT adalah orang yang perkataannya jahat, selalu memutarbalikkan fakta, suka gosipin orang, suka kasar, nyinyir, dan lain-lain. Ayo, Anda kalau nongkrong sama siapa? Sama nyonya nyinyir? Atau sama bapak yang suka gosip? Jangan kira ibu-ibu doang yang suka gosip. Temen saya cowok, saban ketemu makan bakmi nanya gini, ada gosip baru apa? Cowok zaman sekarang mah nyinyir mulutnya. Ya nggak ibu-ibu? Ibu-ibu dibela. Ada amin ibu-ibu? Bapak-bapak kurang kerjaan ya. Saya kalau ngumpul itu seneng ngobrol tuh sama cowok. Kenapa? Logika. Saya logik banget orangnya dan kalau ngobrol tuh lebih seneng ngobrol yang penting-penting. Kalau ngurusin laki orang, anak orang, tetangga gua, anjing gua, aduh males. Ngobrolnya yang berkualitas dikit gitu kalau sama saya. Jadi saya seneng banget ngobrol sama bapak-bapak. Tetapi ternyata ada juga bapak yang suka gosip guys. Kalau Anda mau jaga hati, jangan ngumpul sama tukang nyinyir. Jangan sama orang yang suka fitnah. Yang kalau ngumpul jahatin orang. Merencanakan kejahatan, dolak-dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat, di belakang jadi penjahat. Jangan ngotorin hatimu. Karena dari telinga masuk ke hati, bukan cuma dari mata. Coba ada yang bisikin kita. Lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Laki lu tuh pangkatnya tinggi. Masa uang sayur cuma 2 juta? Coba lu cek. Jangan-jangan wewe gombelnya 5. Dari telinga masuk ke hati. Pulang langsung ngecek dong. Mana slip gaji kamu? Mana PIN M-banking kamu Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati punya temen yang mulutnya serong. Hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke.
Satu hari saya ketemu sama seorang hamba Tuhan loh. Ngomong gini sama saya, Pak Jojo kemana Bu Heni? Lagi sibuk pelayanan. Aku bilang lagi pelayanan. Terus dia bilang gini, pantesan lah Pak Jojo gak pernah di rumah. Soalnya kan gak suka deket sama Bu Heni. Jahat banget tuh kata-kata. Ini sekolah Alkitab di mana sih gitu kan ya. Saya pulang langsung senewan Bapak Ibu. Pulang bener nih. Wah dibuahin dalam perenunganku. Bener nih, dia pelayanan terus gak pulang-pulang. Jangan-jangan menghindari aku. Wah, terluka aku. Langsung begitu suamiku pulang dari pelayanan, bukannya disambut dengan tati tayang, langsung bombardir dengan pertanyaan. Benar ya, kamu selama ini pelayanan terus karena kamu tidak mau urus aku. Karena kamu gak suka dekat sama aku. Gitu kan? Tapi asal you know, my husband love me so much. And he is so sweet, I'm telling you. Dia langsung peluk aku dong. Dengan tulus kali itu, tanpa maksud bulus. Dia peluk aku dan dia bilang gini, yang aku mau cuma kamu. Oh, meleleh gue kayak es krim. Dengerin, dari kuping masuk ke hati. Hati-hati, siapa pembisikmu? Ayo suami-suami tanya istri, siapa yang suka ngebisikin kamu tuh? Yang kedua dibilang, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Dengerin, dari mata turun ke hati itu ada benernya. Hati kita bisa dikotori kalau kita selalu ingat masa lalu. Nyesel gua kawin sama lu. Dulu ada yang lebih kaya mau kawin sama gua. Songong. Kita kalau nggak ke depan, lihatnya ke belakang mulu. Lihatnya ke masa lalu, ke keberhasilan masa lalu yang udah jadi monumen. Dulu gue langsing banget. Itu kan kesaksian masa lalu guys. Sekarang udah langsung banget. Berhenti lihat ke belakang, arahkan ke depan. Jangan ngomongin yang gak penting-penting. Lihat apa yang Tuhan sediakan di hadapan kita. Itu yang akan bikin hati kita tetap semangat dengan kehidupan. Amin. Lupakan kegagalan maupun keberhasilan. Belajarlah dari semua kegagalan kita supaya kita jadi lebih baik ke depannya. Hati kita akan terjaga kalau kita tuh fokus sama apa yang Tuhan mau kita kerjakan di depan kita. Bukan melulu ingat masa lalu. Kalau suami atau istri pernah bikin salah, kalau teman pernah bikin salah, orang tua pernah bikin salah, jangan terus ngingetin mereka sama masa lalu. Jangan bawa spion terus dong, nabrak lu. Coba naik motor, liatin spion terus di belakang. Tuh motor deket tuh sama gue tuh. Lo, gue ke kiri dong, ke kiri. Gue ke kanan, dia ke kanan. Maunya apa nih? Nabrak pasti, bener gak? Hendaklah tatapan matamu terus ke depan. Kalau Anda mau jaga hati Anda, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tiap kali ada pikiran jahat, kendalikan pikiran kita. Stop, gua gak boleh pikirin ini. Ada niat sedikit aja, selingkuh kayaknya boleh nih. Gak, stop, berhenti. Pikiran buruk boleh datang, tapi respon Anda menentukan langkah selanjutnya. Ingat, dari hati kita muncul pikiran, lalu lahir tindakan. Pikiran kita lahir dari perenungan kita, lalu pikiran kita melahirkan tindakan kita.
Saya mau kasih cerita tentang Habel. Habel dan Kain dalam Kejadian 4. Dikatakan ayat keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu sama-sama hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, baca sama-sama. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Coba baca kisah ini baik-baik. Berawal dari apa sih? Hatinya panas kenapa? Iri hati. Kalau Anda baca kisah ini, sebenarnya hanya muncul dari iri hati. Persembahan Kain gak diterima, sedangkan Habel diterima. Iri hati, jadi marah, hatinya panas. Dari hati panas muncul perenungan untuk membunuh adiknya. Bayangin, kalau Anda tidak jaga hati Anda, iblis akan menyesatkanmu dan memperalatmu untuk menjadi alat kejahatan. Makanya jangan suka iri sama orang. Kalau lihat ada yang lebih kaya, ada yang lebih diberkati, nggak usah iri hati. Berkat dari Tuhan tuh masing-masing. Amin. Ngucap syukur aja. Pasti ada berkat Tuhan untuk kita yang mereka juga nggak punya. Anda lihat orang lain keluarganya lebih kaya. Apakah yang kurang kaya tidak kurang bahagia? Yang mungkin uangnya nggak seberapa, mungkin lebih hangat di rumahnya. Rumahmu kalau segede istana, Anda mau lari kemana? Anak di sana di kamar mulu, main handphone terus, main komputer terus, emak bapaknya juga keluar negeri terus. Tuh rumah berdebu. Jadi lapangan sepak bola juga nggak ada yang main. Anda pikir, wah beruntung mobilnya mewah, itu ngongkosinnya mahal. Dikasih ke saya mah saya jual. Siapa yang tahan bayar pajaknya, servisnya, asuransinya? Udah nikmatin yang Tuhan kasih segitu tuh udah luar biasa. Amin. Ada berkat masing-masing, gak usah ngiri sama orang. Dengerin perempuan-perempuan, jangan pikir cuma pakai serum bisa glowing. Tuhan ngomong sama Kain, apakah wajahmu tidak akan berseri-seri kalau kamu berbuat baik? Kalau Anda pengen hidupmu glowing, berbuat baiklah. Jangan berbuat jahat. Jaga hatimu. Lihat, cuma gara-gara iri hati, Kain bisa bunuh adik sendiri. Gak heran ya, kakak, adik, orang tua, anak bisa jahat. Teman baik bisa dijahatin. Cuma gara-gara gak jaga hati. Kita harus menguasai hati kita. Jangan biarkan amarah dan kepahitan bersarang di hati kita. Orang yang menyimpan kebencian, amarah, kepahitan akan membahayakan sesamanya. Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah. Tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Makanya gak heran kenapa Tuhan suruh kita ngampunin orang. Matius 6 Yesus bilang gini ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bukan tanpa alasan Tuhan ingin kita hidup dalam pengampunan. Karena Tuhan tahu ketika kita marah, kita benci, kita iri hati, itu kita buka celah untuk iblis masuk dan memperalat kita. Ingat Tuhan ngomong sama Kain, kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Jadi ketika pikiran jahat mampir di hatimu, cepat berhenti dan usir itu. Katakan amin. Control your mind. Yang terakhir, bagaimana mengendalikan pikiran kita? Arahkan pikiran kita itu kepada perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya apa? Filipi 4 ayat 8. Kita baca sambil pegang kepala masing-masing. Ucapkan firman dengan iman. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tempel ini di rumahmu supaya Anda masukin firman terus. Setiap kali ada pikiran buruk, ada pikiran negatif, ada pikiran jahat, ada pikiran najis yang masuk ke pikiran kita, cepat kendalikan pikiran kita. Berkuasa atas pikiranmu dan alihkan kepada hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis, patut dipuji, sedap didengar dan kebajikan. Amen. Control your mind. Jangan biarkan pikiran jahat mengkontrol hidup Anda. Waktu saya lagi dijahatin orang, saya mulai mengalihkan fokus saya untuk mikirin apa yang saya harus lakukan untuk terus mengembangkan tangan pengharapan. Saya fokus ngurusin tim saya. Sampai saya meeting itu bisa dari jam 9.30 pagi sampai 11.30 malam. Capek sekali. Nah kalau kita udah capek ngerjain yang baik, kita gak ada tenaga buat ngerjain yang gak baik. Amen. Daripada saya terpuruk di rumah, batalin semua meeting. Gua lagi terluka, lagi sakit hati. Sahabat gua sendiri mengkhianati gua. Baper, kecewa, sakit hati, gak boleh dibuahi. Yang ada disitulah mulai muncul pikiran jahat. Gue mau balas nih. Gue apain nih orang-orang. Wah gue laporin aja ke polisi nih. Ada bukti nih. Wah udah macam-macam. Tapi saya gak mau. Saya bangkit. Dan Tuhan ingetin saya. Pikirin tangan pengharapan. Pikirin Ici. Pikirin leader-leader Ici. Saya datangi satu-satu, ajak makan. Nanti dinner sama saya, siap. Ngobrol, pasangan-pasangan. Ada masalah apa? Saya bantuin orang. Dia ada beban, datengin saya, ngobrol, nangis ke saya. Saya nolongin mereka. Udah gak ada waktu buat mikirin orang-orang yang jahat.
mau kendalikan pikiranmu, Anda harus kontrol fokusmu. Jangan fokus sama masalah. Jangan fokus sama hal-hal yang gak baik. Fokus sama perkara-perkara yang Tuhan percayakan di hidupmu. Fokus cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya senang punya suami yang selalu membangun saya. Dia selalu kuatin saya. Hen, maju terus. Urusin tangan pengharapan. Jangan gak fokus. Biarin orang-orang jahat. Kita maju terus. Makanya suami harus padan. Amen. Saya mau akhiri. Anda harus tahu bahwa pikiran jahat itu adalah benih dari si jahat. Jangan entertain pikiran jahat. Yang terakhir, hidupmu harus dipimpin oleh roh bukan daging. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Dengar saya baik. Fokus Anda akan ditentukan oleh siapa yang memimpin hidup Anda. Who lead you? Hidupmu dipimpin setan atau Tuhan? Perenungan hatimu dipimpin oleh daging atau dipimpin oleh suara roh? Perkara duniawi atau ilahi? Hawa nafsu, emosi, atau dipimpin oleh kasih? Mari cek. Kita nggak mungkin bisa ngikutin keduanya. Yesus bilang, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Anda mau tahu hati Anda yang sesungguhnya? Coba pelajari keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan Anda. Karena semua itu lahir dari hati. Saya kasih contoh ya. Waktu saya mau nikah sama suami saya, jujur Jojo gak kaya. Dia anak orang cukup beradat, tapi dia hanya hamba Tuhan full time di gereja. BOKEK, boke. Ada cowok lain, pengusaha kaya, siap berangkatin saya ke Indonesia kapan aja saya mau buat liburan. Berduit. Mati-matian ngejar saya, ampun. Itu ya, kalau secara penampilan ya, gak kalah sama Jojo. Lebih putih dia, lebih ganteng dia, lebih tinggi dia. Bule, campuran. Aduh, gue demen lagi yang model-model begini. Tapi saya kasih tahu, siapa yang saya pilih? Saya pilih Jojo. Kenapa? Karena saya ikut pimpinan roh di hati saya. Roh Kudus bilang, kamu akan bahagia nikah sama dia karena dia kaya. Tapi kalau kamu memilih Jojo, kamu akan menggenapi panggilanku dalam hidupmu. Saya memilih Jojo karena pimpinan roh. Perhatikan ini baik-baik. Yang kedua, saya lihat Jojo tuh takut Tuhan. Karakternya baik. Orang tuh teruji. Dia baik tuh gak cuma sama yang kaya doang. Dia baik tuh sama orang susah, sama orang lemah, sama orang kaya, sama orang kecil, orang besar. Dari muda sampai tua, semua dia baik. Attitude-nya bagus. Saya lihat karakter lebih penting daripada harta. Duit bisa dicari, amin. Tapi karakter gak bisa dibeli. Pilihan saya jatuh pada suamiku yang terganteng sedunia ini. Coba lihat, apa yang mendasari pilihan-pilihan Anda? Kalau Tuhan yang memimpin hidupmu, kebenaran harga mati.
takut akan Tuhan, tidak bisa kompromi. Tapi kalau daging, penampilan, kekayaan, Anda bisa hianati sahabatmu karena uang, udah pasti mamon yang memimpin hidupmu. Kalau kamu cari jodoh, lihat hartanya dulu, berarti mamon yang memimpin hidupmu. Anda lihat keputusan dan pilihanmu didasari apa? Tuhan atau mamon? Saya akhiri. Perbuatan daging telah nyata. Galatia 5:19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Hidupmu dipimpin roh atau daging? Kalau Anda dipimpin daging, ini yang lahir di hidup kita. Tapi kalau Anda dipimpin oleh roh, yang lahir adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Katakan amin. Saya tutup. Efesus 4 ayat 17 itu bagus banget, dia bilang gini. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Berapa banyak hari ini Anda yang sudah mengenal Allah? Bilang aku tidak boleh hidup dengan pikiran yang sia-sia. Jangan entertain pikiran jahatmu. Ampuni kesalahan orang. Berkati musuh. Berdoalah untuk orang yang mencaci kamu. Saya selalu berdoa, Tuhan, ampunilah mereka. Karena mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Yuk mari bawa ke hadapan Tuhan pergumulanmu. Miliki pikiran yang benar. Jaga perenungan hatimu. Pikirkan perkara yang di atas, yang mulia, yang sedap didengar. Dan izinkan hidupmu dipimpin oleh roh. Dan bukan daging. Tuhan tolong kami. Supaya kami menang dari pikiran-pikiran kami yang najis dan kotor. Supaya kami menang dan mampu mengendalikan pikiran kami dari perkara-perkara yang jahat. Tapi biarlah kami boleh dikuduskan. Kuduskan pikiran kami Tuhan dalam nama Yesus. Kuduskan pikiran umat-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, segala ingatan-ingatan trauma masa lalu, Tuhan dibersihkan oleh darah Yesus. Kami tidak ingat lagi masa lalu kami. Kehancuran-kehancuran, kegagalan-kegagalan kami. Di dalam nama Yesus. Kuduskan pikiran kami semua. Perenungan hati kami dikuduskan Tuhan. Roh Kudus ambil alih kami. Biar Engkau yang tinggal di dalam hati dan batin kami. Dan senantiasa menasehati dan menuntun kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Supaya keputusan yang kami ambil hanya berdasarkan kebenaran dan pimpinan roh Tuhan. Memerintahlah dalam hati kami. Biar roh takut akan Engkau yang menjadi penuntun kami. Di dalam nama Yesus. Yang mau katakan amin. Keep winning. God bless you. I love you guys. Have a blessed Sunday. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana,
Shopee, dan link aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids, dan bagi anak-anak muda di Gereja Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-minute worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7.45-68. Awalnya saya gengsi untuk mengakuinya, namun kini saya bangga disebut guru pedalaman yang mengabdi dengan hati. Memang tidak mudah dengan segala keterbatasan ini. Listrik yang tidak ada, air bersih yang cukup jauh, bahkan akses jalan yang cukup miris. Namun, melihat anak-anak yang sedang berjuang untuk meraih mimpinya, menumbuhkan semangat baru setiap hari bagi saya. Mereka bahagia karena setiap hari mereka akan dapat guru di kelas mereka, mendapatkan feeding gratis, bimbingan belajar gratis, bahkan mereka menjadikan saya teman mereka bercerita. Bersama kita membangun Indonesia.